Halo sobat, ketemu lagi bersama saya Mimin Warung Kopi. Fansnya Naruto wajib nonton sampai selesai ya, karena alur cerita film Soul Snatcher yang dirilis tahun 2020 ini keren abis loh. Siapin dulu kopi dan gulanya, dan jangan lupa tekan merah-merahnya. Kemudian langsung saja ke alur ceritanya. Di awal kisah, terlihat seekor rubah kecil bermain bersama katak. Saat sedang senang-senangnya, si rubah tidak menyadari kalau di belakangnya ada jurang. Kemudian, tergelincir rubah itu dan hampir masuk ke jurang. Beruntungnya, ada seorang bocah yang melihat dan langsung menolongnya. Saat hendak berdiri, tiba-tiba kakek bocah itu tergelincir, dan si rubah itu pun tak mampu untuk menolongnya. Kemudian, si rubah dengan sedih menangisi kematian bocah tadi. 500 tahun pun berlalu. Sekelompok orang yang beramai-ramai memasuki gua. Mereka semua adalah siluman rubah. Lalu muncullah seorang pria bernama Sisan. Sisan adalah siluman rubah yang sering diremehkan di kelompok tersebut. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua. Lalu seorang ketua menjelaskan bahwa siluman rubah bisa menjadi abadi dengan mengumpulkan eliksir jiwa yang tertanam di dalam tubuh Klamen sejak ratusan tahun lalu. Dijelaskan, eliksir jiwa adalah roh manusia, sedangkan Klamen adalah wadah dari eliksir jiwa tersebut. Para siluman rubah bisa mendapatkan beberapa eliksir tersebut dengan memperdaya manusia. Jika eliksir jiwa telah diambil dari seorang manusia, maka manusia itu akan mati. Lalu, ketua rubah tadi kembali menjelaskan bahwa di hari ke-15 bulan depan, eliksir putih yang terjadi hanya 100 tahun sekali akan didapatkan oleh mereka. Kemudian, ketua itu pun memerintahkan Sisan untuk mengambil eliksir putih tersebut dan memberikannya pusaka untuk membantu perjalanannya. Masih juga merasa tak puas dengan pemberian dari kakek rubah itu, Sisan secara diam-diam mengambil pusaka yang dapat berbicara milik ketua. Setelah Sisan pergi, muncullah seorang pria yang memberitahu bahwa banyak junior mereka yang mati saat pengambilan eliksir. Karena merasa khawatir, ketua pun memerintahkan pria tersebut untuk menjaga Sisan. Pria itu merupakan guru dari Sisan. Kemudian berlanjut saat Sisan sedang berada di kota. Sisan bertemu dengan seorang pria bernama Yijin. Lalu ia bertanya kepada Sisan yang sedang makan. Karena Sisan merasa terganggu, ia pun mencoba untuk mengusir Yijin. Setelah Yijin pergi, pusaka itu memberitahu Sisan bahwa eliksir putih tertanam pada Klamen yang baru saja mengajak Sisan berbicara. Mendengar hal tersebut, Sisan dengan semangat mencari pria tadi. Setelah Sisan membuat kekacauan dan melalui berbagai kejadian, mereka pun bertemu kembali. Keledai Yijin hilang karena keributan yang dibuat oleh Sisan. Yijin meminta Sisan untuk membantu mencari keledainya yang hilang. Karena telah mengetahui bahwa eliksir putih tertanam pada tubuh Yijin, Sisan pun menuruti semua kemauan Yijin. Mereka semua bermalam di sebuah gubuk. Di malam harinya, saat Yijin telah tertidur, muncullah guru yang tadi diperintahkan oleh ketua rubah untuk menjaga Sisan. Lalu memberi beberapa saran kepada Sisan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengambil eliksir putih itu. Kemudian di pagi harinya, Yijin terkejut karena melihat keledainya yang hilang telah kembali. Ia mengira bahwa Sisan yang telah mencarinya semalaman. Kemudian terjadilah persahabatan di antara mereka. Sisan menemani perjalanan Yijin yang akan mengikuti ujian masuk untuk menjadi pejabat. Hingga sampailah mereka pada sebuah penginapan bernama Sekolah Laut Menyedihkan. Mereka kemudian dikejutkan oleh seorang pria di belakang mereka yang mengaku sebagai pemilik penginapan. Sisan dan Yijin memutuskan untuk menginap di penginapan tersebut. Dan di malam harinya, Yijin terlihat sedang berkeliling penginapan hingga pada akhirnya ia ditangkap oleh siluman katak yang mirip Gamabunta yang merupakan pemilik penginapan itu. Yijin dibawa ke suatu tempat ruangan yang aneh. Di ruangan itu, ia hampir dimakan oleh siluman katak dan kemudian diselamatkan oleh Sisan yang tiba-tiba muncul. Mereka pun berusaha berlari dari serangan siluman katak tersebut. Namun, pada akhirnya Sisan mengorbankan dirinya sendiri agar bisa memberi kesempatan Yijin untuk melarikan diri. Dan ternyata siluman katak itu merupakan teman Sisan. Mereka melakukan sandiwara demi mendapatkan eliksir putih. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencananya. Yijin kembali ke arah mereka dengan membawa sebuah obor dan bubuk misiu. Kemudian,
Saat Sisan telah keluar dari mulut siluman katak, Yijin terkejut melihat wujud Sisan memiliki ekor dan telinga rubah. Namun, guru Sisan dengan sigap langsung membuat Yijin pingsan. Sementara siluman katak dibawa pergi oleh pasukan katak kecilnya. Berlanjut, di keesokan harinya, mereka bertiga sedang membahas hal kejadian semalam di atas sebuah perahu. Sementara Yijin masih dalam keadaan pingsannya. Kemudian Sisan mendapat saran dari gurunya untuk menipu Yijin agar pergi ke kota Xiangkan, karena Yijin telah mengetahui wujud Sisan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Yijin terbangun. Sisan dengan sengaja menunjukkan wujud aslinya kepada Yijin dan menjelaskan siapa dirinya. Yijin dengan mudahnya langsung percaya semua perkataan Sisan. Keduanya pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke tujuan mereka. Sisan dan Yijin melewati sebuah rumah bordil dan seorang anak kecil mendekati Yijin, kemudian mengatakan bahwa ada yang menunggu Yijin di tempat lain. Mendengar hal tersebut, Yijin langsung merasa senang karena ia mengira bahwa orang yang menunggu Yijin adalah Daoran, kakaknya yang selama ini ia cari. Lalu sampailah di tempat yang ditunjukkan anak kecil tadi. Dan di tempat itu Sisan bertemu kembali dengan gurunya yang sedang menyamar untuk merencanakan dan melihat eliksir yang berada pada Yijin melalui bantuan dari hantu wanita. Alasan guru Sisan melakukan hal tersebut karena siluman rupa tak bisa melihat isi eliksir itu. Lalu dipertemukanlah Yijin dengan wanita cantik yang merupakan hantu teratai bernama Yin Liang. Yijin langsung terpana melihat kecantikan Yin Liang tanpa mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Yin Lian pun berusaha menggoda dengan kemolekan tubuhnya dan mengajak Yijin menaiki tempat tidurnya. Tapi cendekiawan polos ini memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak tergoda dan malah mengatakan kalau suatu saat nanti ia akan menikahi Yin Lian. Dengan segala cara, Yin Lian berusaha melihat eliksir yang ada pada Yijin, namun ia tetap tak bisa melihatnya karena tertutup oleh sesuatu. Karena gagal dalam menjalankan tugasnya, hantu wanita itu pun disiksa oleh sang guru. Kemudian berlanjut di keesokan harinya, saat Yijin sampai di tempat yang dilaksanakannya ujian, Sisan juga tampak mengikuti ujian tersebut, hanya untuk memenuhi keinginan Yijin. Keduanya pun memasuki ruangan untuk mengikuti ujian tersebut. Awalnya berjalan secara normal, hingga pada malam harinya, Yin Liang datang memberitahukan pesan dari gurunya, kalau saat inilah waktu yang tepat untuk mengambil eliksir putih itu. Dan mendengar hal tersebut, roh Sisan pun keluar dari tubuhnya untuk mengambil eliksir putih. Di saat yang bersamaan, Yijin berada pada wujud roh kemudian bertemu dengan Daoran kakaknya. Dan Yijin mengatakan berbagai hal hingga kemudian si kakak malah berubah menjadi arwah penasaran dan berusaha melukai Yijin. Lalu Sisan juga dalam wujud roh datang kepada Yijin. Sisan mengatakan bahwa Daoran telah mati. Yijin tak percaya mendengar perkataan Sisan dan mencoba kembali untuk menemui kakaknya. Karena merasa terganggu, Daoran pun marah dan berusaha melukai mereka berdua. Di situ, Sisan dilema menolong Yijin atau ketujuan utamanya. Karena jika dilewati penantian selama 500 tahun akan sia-sia. Lalu Sisan pun memilih untuk menolong Yijin. Kemudian keduanya pun terbawa ke dimensi lain. Dan sudah ditunggu Daoran pada dimensi lain tersebut. Daoran berusaha menyerap roh Yijin. Tiba-tiba eliksir putih itu pun mengeluarkan cahayanya dan membuat Daoran kembali dalam keadaan ingatannya saat masih hidup. Sebelum pergi, Daoran memberi pesan terakhir untuk waspada kepada Sisan yang ingin mengambil eliksir putih di tubuh Yijin. Kemudian kembali ke dalam alam baka bersama jiwa-jiwa penasaran lainnya. Lalu roh Sisan dan Yijin kembali ke tubuh mereka masing-masing. Saat setelah sadar, Yijin kemudian bertanya kepada Sisan apa itu eliksir jiwa. Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Sisan. Tak hanya menjawab pertanyaan, Sisan pun juga menjelaskan identitas Yin Lian yang sebenarnya. Kemudian berlanjut di malam harinya, Yijin datang untuk melamar Yin Lian. Setelah melalui berbagai perdebatan, Yin Lian kemudian menerima cinta tulus dari Yijin. Ternyata dari belakang sang guru yang mendengar itu berusaha untuk menghentikan Yin Lian yang mencoba membawa lari Yijin dari rencana jahat gurunya. Namun digagalkan oleh Sisan yang membuat si guru pingsan. Saat mereka telah sampai di tengah jembatan, mereka berdua bertemu dengan Sisan yang berusaha untuk mendapatkan kembali Yijin. Namun Yin Lian yang telah mencintai Yijin tak mau menyerahkan begitu saja. Hingga terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Saat akan membunuh Sisan, tiba-tiba Yin Lian ditikam dari belakang menggunakan pisau pusaka oleh siluman katak. Yin Lian berusaha bangkit kembali untuk menyerang mereka dan membawa Yijin pergi.
Saat telah sampai di tepi sungai, Yinglian sudah tak mampu lagi menahan luka yang ia dapat dari pusaka milik Sisan. Saat sedang sekarat, Yinglian mengatakan terima kasih telah mendapatkan cinta yang tulus dari Yizin dan meminta maaf karena tidak bisa bersamanya lagi. Pada akhirnya, Yinglian pun menghilang. Hal tersebut membuat Yizin merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Pada saat bersamaan, muncullah Sisan di hadapannya. Dengan penuh emosi, Yizin berkata, kenapa ia menipunya selama ini, padahal ia telah menganggap Sisan seperti sahabat dan saudara kandungnya sendiri. Lalu terjadilah perkelahian di antara keduanya, hingga pada akhirnya Sisan pun tak mau mengambil eliksir yang ada pada tubuh Yizin dan menyesali semua perbuatannya, lalu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Sisan kembali ke gua, tempat ketua rubah dan pendeta Shang berada. Di gua tersebut, sang kakek pun menjelaskan bahwa selama ini mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Ternyata anak kecil yang pernah menolong 500 tahun lalu saat Sisan masih menjadi rubah kecil adalah jelmaan eliksir putih dari Yizin. Dan eliksir itu akan muncul dengan pengorbanan. Kemudian bisa diambil jika pemilik jiwa itu menyerahkan dengan rela. Setelah mendengar perkataan dari kakek rubah, Sisan kemudian kembali untuk menemui dan meminta maaf kepada Yizin. Namun di sana didahului oleh sang guru yang menjelma sebagai Sisan palsu demi mendapatkan eliksir putih. Alasannya melakukan hal itu karena ia tak terima jika sepenting eliksir putih dipercaya kepada Sisan yang merupakan murid tak berguna. Kemudian bertemulah mereka di hutan bambu. Jelmaan Sisan ini meminta maaf atas kesalahan dan kebohongannya dulu, dan Yizin pun memaafkannya, bahkan memberi eliksir itu walaupun harus mati. Saat jelmaan Sisan sedang menyeret jasad Yizin, bertemulah dengan Sisan yang asli. Sang guru kemudian tertawa dan berkata bahwa eliksir yang ada pada tubuh Yizin adalah eliksir hitam biasa dan hal itu takkan berguna sama sekali. Kemudian guru Sisan melempar eliksir tersebut lalu pergi begitu saja. Mengetahui hal itu, Sisan sangat marah lalu mencoba menyerang gurunya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Kemudian sang guru berubah ke mode rubah ekor 6. Karena perbandingan kekuatan yang sangat jauh, Sisan akhirnya kalah dan sekarat. Namun sebelum mati, Sisan sempat mengingat kenangannya bersama Yizin, sedikit menyentuh eliksir yang tergeletak di tanah. Eliksir yang hitam itu kemudian berubah menjadi eliksir putih dan memancarkan cahaya. Sang guru yang belum pergi jauh melihat kilatan cahaya yang kemudian menyerang dirinya. Dan ternyata kilatan cahaya itu adalah wujud Sisan yang telah berubah menjadi siluman rubah ekor 9. Dan pertarungan antara kekuatan dewa tak terhindari lagi. Sisan yang telah berubah siluman abadi mempunyai kekuatan yang sangat besar dan dengan mudah mengalahkan gurunya. Sisan lantas ingin mengakhiri hidup gurunya, tetapi ia kembali teringat kata-kata sahabatnya untuk selalu menjadi rubah yang baik. Sisan telah menenangkan diri dengan melepaskan gurunya. Setelah kejadian itu semua, Sisan memohon kepada sang dewa untuk menukar kekuatannya dengan kehidupan Yizin kembali. Dewa pun mengabulkan dengan syarat menghapus ingatan Yizin. Beberapa waktu pun berlalu, mereka berdua kembali bertemu, namun Yizin kehilangan semua ingatannya bersama Sisan dahulu. Pada akhirnya, Sisan yang telah menjadi rubah biasa menjalani kehidupan normal bersama Yizin. Di tempat lain, atas tindak kejahatan sang guru pun ditangkap, mendapat hukuman dan dikurung di dalam lukisan ketua rubah, dan kisah pun berakhir. Jadi, pesan dan kesan yang bisa diambil dari film ini adalah ketika persahabatan itu butuh pengorbanan, hidup sahabat itu pun akan dikorbankan, walau itu dalam keadaan susah ataupun senang. Dan sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk sendiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.